Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur karena nikmat Allah kita ungkapkan dengan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sanak kerabat keluarga, zuriat, ahbab, asyraf, dan seluruh umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Wa ba'du fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwatu tullab wa talibat fi darsin min durusil lughah al-arabiyyah. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah Bahasa Arab. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi Bahasa Arab dengan pembahasan tata bahasa Arab. Bagaimana yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya pada pelajaran Bahasa Arab pertama, tentang pembagian kalimah, kalam, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, dan seterusnya. Kali ini kita akan belajar tentang tata bahasa Arab yang berkaitan dengan i'rab atau cara membaca akhir huruf di setiap kata dalam sebuah susunan kalam atau susunan jumlah. Jadi capaian pembelajaran kita dapat menunjukkan dan mengembangkan kosakata berbahasa Arab dengan kemahiran menyimak, membaca, menulis, dan berbicara melalui pembelajaran i'rab dan pembagiannya yang akan kita akhiri seperti materi-materi sebelumnya dengan mutiara-mutiara bahasa Arab mahfudhat. Baik, mari kita perhatikan pembagian i'rab atau cara membaca dalam bahasa Arab sebagai berikut. Nah, sebelumnya ingin kami tegaskan, perhatikan i'rab sekali lagi adalah cara membaca huruf terakhir dari setiap kosakata atau kalimah, sebuah jumlah atau kalam, susunan kalimat yang sempurna. Jadi kalau kita berbicara i'rab, maka fokus pada harokat cara membaca huruf terakhir setiap kalimat itu. Nah, i'rab dalam bahasa Arab dibagi menjadi 4. Yang pertama ar-raf'u, yang kedua an-nasbu, yang ketiga al-jarru, dan yang keempat jazmu, al-jazmu. Atau lebih sederhananya rafa, nasab, jar, dan jazm. Inilah yang disebut dengan i'rab. I'rab rafa, nasab, jar, atau jazm. Setiap i'rab memiliki tanda. Dan di antara tanda i'rab rafa itu adalah ad-dhammu, dhammah. Tanda i'rab nasab al-fathu, fathah. Tanda i'rab jar al-kasru, kasrah, dan tanda i'rab jazm adalah as-sukunu, sukun. Sampai di sini perhatikan Mas Mbak, yang disebut dengan i'rab itu bukan dhammah, fathah, kasrah atau sukun ya. Yang disebut dengan i'rab itu adalah rafa, nasab, jar, dan jazm. Sementara dhammah, fathah, kasrah, atau sukun disebut sebagai tandanya i'rab, alamatul i'rab. Dengan istilah lain, dhammah, fathah, kasrah disebut juga dengan harokat, sedangkan sukun tetap disebut sukun.
Karena harokat itu bergerak, jadi sukun tidak disebut dengan harokat, karena tidak bergerak. Baik, setiap pembagian i'rab seperti rafa itu akan masuk pada isim fi'il ataupun huruf. Nah, isim yang dibaca rafa, apapun tandanya seperti tanda dhammah, itu disebut dengan isim marfu. Fi'il, demikian juga yang dibaca rafa disebut dengan fi'il marfu. Isim yang dibaca nasab disebut isim mansub. Fi'il yang dibaca nasab disebut fi'il mansub. Isim yang dibaca majrur atau jar disebut isim majrur. Maaf. Sekali lagi, isim yang dibaca jar disebut dengan isim majrur. Sedangkan fi'il yang dibaca jazm disebut dengan fi'il majzum. Perhatikan, rafa boleh masuk pada kalimat isim dan fi'il, sedangkan nasab juga demikian bisa masuk pada isim dan fi'il. Adapun jar itu tidak bisa masuk kecuali pada isim, dan jazm hanya bisa masuk pada fi'il. Bil misali yattadhihul maqal. Nah, berikutnya mari kita perjelas kembali tata bahasa atau qawaid i'rab tersebut dalam contoh-contoh berikut ini. Pada kolom yang pertama, di situ ada contoh kalimat-kalimat yang dibaca rofa dalam sebuah struktur kalimat atau kalam atau jumlah. Pada kolom yang kedua ada contoh-contoh kalimat yang dibaca nasab yang masuk dalam sebuah struktur kalimat, dan pada kolom ketiga ada contoh-contoh kalimat yang dibaca jar. Jadi kalimat pada kolom pertama yang dibaca rafa disebut dengan isim marfu, isim yang dibaca nasab pada kolom kedua disebut dengan isim mansub, dan isim yang dibaca jar pada kolom ketiga disebut dengan isim majrur. Di situ sudah ditandai kalimat yang bergaris bawah. Contoh pertama, hadharal mudarrisu. Dosen hadir. Kata yang diberi baris al-mudarrisu dibaca rofa, tandanya dhammah. Katabal mudarrisu ad-darsa. Dosen menulis pelajaran. Kalimah ad-darsa dibaca nasab, tandanya fathah. Jalasal mudarrisu 'alal kursiyyi. Dosen duduk di kursi. Al-kursiyyi dibaca jar, tandanya kasrah. Contoh kedua, perhatikan sebelumnya, silakan diulang kembali contoh baris pertama, baik yang dibaca rofa, nasab maupun yang jar. Ja'at talibatu. Maaf, ja'atit talibatu. Sekali lagi, ja'atit talibatu. Mahasiswi datang. Hamalatit talibatu al-haqibata. Mahasiswi membawa tas. Dhahabatit talibatu ma'as sadiqati. Mahasiswi pergi bersama teman. Nama Muhammadun. Muhammad tidur. Rakiba Muhammadun as-sayyarata. Muhammad naik mobil. Ta'allama Muhammadun min aliyin. Muhammad belajar dari Ali. Waqa'at Aisyatu. Aisyah terjatuh. Ishtarat Aisyatu darrajatan. Aisyah membeli sepeda. Dakhalat Aisyatu fil qa'ati. Aisyah masuk ke aula. Silakan diulang kembali dibaca setiap contoh pada baris kedua, ketiga, dan keempat.
Lalu analisa atau uraikan kalimah-kalimah isim yang dibaca rofa, nasab maupun jar, dan berikut juga dengan tandanya seperti pada baris ke-1. Selanjutnya mari kita perhatikan beberapa contoh kalimat isim yang dibaca rofa, kemudian kalimah-kalimah termasuk fiil yang dibaca nasab, dan kalimah-kalimah fiil yang dibaca jazm pada tabel berikutnya ini. Yahdurul mudarrisu, dosen sedang hadir. Kalimah yang menjadi contoh pada kalimat ini adalah yahduru, artinya sedang hadir. Dibaca rofa, tandanya apa? Dhammah, yahduru. Contoh kedua, uhibbu an udzakirat darsa. Aku suka mengulang pelajaran. Perhatikan kalimah udzakira. Fiil ini dibaca nasab, tandanya apa? Fathah. Udzakira. Lam yajlis al-mudarrisu 'alal kursiyyi. Dosen tidak duduk di kursi. Perhatikan kata yajlis dibaca jazm, tandanya sukun. Berikutnya pada contoh baris kedua, ketiga, dan keempat, silakan simak baik-baik, kemudian ulangi dan uraikan penjelasan kalimat dibaca rofa, nasab atau jazm, kemudian sebutkan tandanya apa. Taji'ut talibatu, mahasiswi sedang datang. Tuhibbut talibatu an tahmilal haqibata. Mahasiswi itu suka membawa tas. La tadhhab ila makanil ma'asi. Jangan pergi ke tempat maksiat. Yanamu Muhammadun. Muhammad sedang tidur. Arada Muhammadun an yarkabas sayyarata. Muhammad ingin naik mobil. Lamma yata'allam Muhammadun min Aliyin. Muhammad tidak belajar dari Ali. Saat ini atau belum. Muhammad belum belajar dari Ali. Taqa'u Aisyatu. Aisyah sedang terjatuh. Turidu Aisyatu an tashtariya darrajatan. Aisyah ingin membeli sepeda. Lam tadkhul Aisyatu fil qa'ati. Aisyah tidak masuk ke aula. Dan setelah kita belajar contoh-contoh kalimat isim maupun fiil yang dibaca rofa, nasab, jar maupun jazm, selanjutnya mari kita perhatikan beberapa kosakata yang kita ambilkan dari contoh-contoh tersebut. Kita susun kembali dalam sebuah kalimat atau kalam, jumlah struktur kalimat. Yanamu al-asadu fil ghabati. Singa itu tidur di hutan. Ta'allam al-khattal jamila qadral imkani. Sekali lagi, ta'allam al-khattal jamila qadral imkani. Belajarlah tulisan yang bagus sebisa mungkin. Tuhibbul al-ummatu wahdataha. Tuhibbul ummatu wahdataha. Umat ini mencintai persatuannya. Qa'atul munasabati mughlaqatun al-ana. Aula pertemuan tertutup sekarang. Oh, mohon maaf ada kesalahan i'rab al-ana ya.
qa'atul munasabati mughlaqatun al-ana. Al-mahfadhatu taqa'u min jaybil mar'ati. Dompet itu terjatuh dari kantong perempuan itu. Cara menganalisa contoh-contoh ini sebagai berikut. Yanamu, fi'il dibaca rafa atau i'rabnya rafa, tandanya dhamma. Al-asadu, isim, i'rabnya rafa, tandanya dhamma. Al-ghabati, isim, i'rabnya jar, tandanya kasroh. Nah, silakan dilanjutkan pada contoh kedua, ketiga, dan keempat, serta yang kelima untuk memperdalam penguasaan i'rab dan pembagian serta contoh-contohnya. Nah, setelah mengerjakan latihan-latihan, nah, sekarang mari kita perhatikan mutiara-mutiara hikmah mahfudzat berikut ini. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan ingatlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. I'mal ma syi'ta fakama tadinu tudan. Artinya apa? Silakan dibaca. Baik. Berikutnya, sabaqas saifu al-adla. Sabaqas saifu al-adla. Baik. Demikian, terima kasih atas perhatian. Silakan diulang kembali dari awal hingga terakhir. Ila liqa'in akhar insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.